Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam, jemaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan, kita biasanya mendengarkan terlebih dahulu ceramah zuhur dari guru-guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwuduk di lantai 1 atau juga yang sedang menuju Masjid Raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Kami juga menghimbau kepada Bapak dan Ibu serta saudara yang berada di sekitar Masjid Raya, yang masih berada di luar masjid, agar dapat meninggalkan terlebih dahulu kegiatan-kegiatannya dan bersegera menuju Masjid Raya ini, untuk dapat pula kita bersama-sama menunaikan sholat zuhur berjamaah. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, pada siang hari ini yang akan memberikan ceramah zuhur adalah Al-Ustaz Rifana Wahdi, SPDI MPD, dan alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama ceramah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Rifana Wahdi, SPDI MPD. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha li hadhihi al ummah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayul hadirun al-kiram, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah atas berkat rahmat dan nikmat Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa, bukanlah dari segi harta, bukanlah dari segi jabatan,
pangkat dan lain sebagainya. Akan tetapi nikmat yang paling besar masih diberikan kita kesempatan oleh Allah untuk beribadah, merasakan nikmatnya iman, indahnya Islam, seperti adanya yang saat sekarang ini yang kita nikmati. Salat serta salam marilah kita doakan kepada Allah agar tetap tercurahkan ke baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok teladan bagi kita, panutan, idola, qudwah, uswatun hasanah, apapun kata yang baik patut kita sandingkan kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya kita manusia, tak hanya para sahabat, tak hanya umat Islam, bahkan non-muslim sekalipun mengakui keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kita untuk selalu memperbanyak salawat kita kepada beliau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di awal tadi kita berlandaskan kepada Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada kita apabila kita sudah menunaikan ibadah kepada Allah, dan dalam konteks ayat ini adalah setelah melaksanakan tawaf. Tak hanya itu kaum muslimin, setelah kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan untuk memperbanyak berzikir, memperbanyak mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana asbabun nuzul dari ayat ini, orang-orang kaum kafir Quraisy apabila mereka sudah melaksanakan mengelilingi Ka'bah seperti apa yang mereka yakini atau dengan cara yang mereka yakini, mereka selalu mengingat-ingat nenek moyangnya, mengingat kakek-kakeknya, mengingat ayahnya, mengingat keluarganya. Untuk apa? Untuk membangga-banggakan orang tua-tua mereka yang terdahulu. Itu yang mereka sebut-sebut. Akan tetapi Allah perintahkan kepada kita untuk memperbanyak menyebut nama Allah, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala seperti mereka banyak mengingat orang-orang tua mereka. Dan di lanjutan ayat ini Allah katakan bahwasanya ada di antara mereka tersebut yang berdoa. Minta apa? Fid dunya. Hanya kehidupan yang di dunia mereka sebutkan. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya. Tidak ada hasanahnya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka minta hanya untuk duniawi dan Allah kasih. Allah berikan apa yang mereka minta, akan tetapi di akhirat kelak mereka tak dapat apapun kebaikan untuk itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di lanjutan ayat 201 baru Allah menyebutkan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan juga ada di antara mereka, tentunya kita kaum muslimin sebagai hamba Allah meminta kepada Allah jangan tanggung-tanggung, minta sebanyak-banyaknya, minta sebaik-baiknya, minta sebagus-bagusnya. Karena Nabi menyampaikan kepada para sahabat, kalaulah kita meminta jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung kata Nabi. Dan di saat para sahabat mengatakan, kalau begitu kami banyak-banyak meminta, izan aksar ya Rasulullah, kalau begitu kami akan banyak-banyak minta kepada Allah, akan minta-minta yang terbaik kepada Allah. Itulah bedanya Allah dengan manusia. Seharusnya kita tidak bandingkan Allah dengan manusia, karena tak pantas untuk kita bandingkan. Akan tetapi ada perbedaan tersebut. Apabila kita meminta kepada manusia, satu kali masih wajar, orang masih senang membantu kita. Dua kali masih seperti itu, tiga kali masih seperti itu. Akan tetapi kalaulah kita terus berulang-ulang meminta ke sesama manusia, pada akhirnya manusia yang kita mintai tersebut akan bosan, bahkan timbul kebencian, meminta setiap waktu. Tapi lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah apabila kita meminta kepada Allah sering-sering, kapanpun itu, dimanapun itu, di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau selain di tempat-tempat yang dilarang, maka Allah sangat mencintai orang-orang tersebut. Dan kata Nabi Muhammad SAW di lanjutan hadis tersebut, Allahu Aksar, Allah maha banyak. Allah maha banyak dibandingkan apa-apa yang banyak diminta oleh hambanya.
Dan di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, mintalah kebaikan di dunia, fid dunya hasanah, mintalah kebaikan di akhirat, wa fil akhirati hasanah, dan juga minta. Dan harus kita ingat, jangan kita lupakan adalah meminta agar terhindar dari siksaan api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini dambaan kita bersama. Sebagai umat Islam, inilah cita-cita dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan yang fana di dunia ini, kita mendapatkan kebahagiaan hidup. Tidak hanya bahagia, tidak hanya sukses, tapi bahagia. Dan begitu juga yang paling penting adalah kebaikan kehidupan di akhirat kelak, yang mana tidak ada ujungnya, kekal abadi, khalidina fiha abada. Kita akan kekal abadi di akhirat kelak. Bagaimana mungkin kaum muslimin nanti apabila kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya, tak ada ujung, hanya kebahagiaan yang akan kita alami dalam kehidupan di akhirat kelak, dan juga memohon dihindarkan dari siksaan api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang ada yang bertanya, kita sudah meminta kehidupan yang baik di dunia, kita sudah meminta kebaikan di akhirat, kenapa kita harus meminta agar terhindar dari siksaan api neraka? Ternyata kaum muslimin, memang sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya sekecil apapun keimanan di dalam diri umat Islam, dakhalal jannah, pasti masuk syurga insyaallah. Dan janji Allah serta janji Nabi adalah suatu kepastian. Kita yakini tersebut. Sekecil apapun ada keimanan di dalam diri seseorang hamba Allah, insyaallah nanti masuk syurga. Akan tetapi ada yang terlebih dahulu mempertanggungjawabkan apa-apa yang ia perbuat di dunia ini di dalam neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya patut kita meminta kepada Allah kebaikan kehidupan di dunia, kebaikan kehidupan di akhirat, dan juga tak lupa di dalam doa kita terhindar dari siksaan api neraka. Setidaknya kaum muslimin, inilah dambaan kita, inilah cita-cita kita bersama. Dan akan tetapi juga ada di antara golongan manusia yang hanya meminta kebaikan di dunia tapi tak meminta kebaikan di akhirat. Ini orang-orang yang merugi. Selain dari yang dua ini kaum muslimin, juga ada orang-orang yang hanya memikirkan akhiratnya saja sehingga melupakan kehidupan yang di dunia ini. Ini juga tidak boleh. Tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat akhirat, utamakan akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Dan yang lebih parahnya, golongan manusia yang lebih parahnya adalah di dunia hidupnya tidak bahagia, dan di akhirat kelak juga dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang paling parah. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang keempat ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga apabila kita menginginkan kehidupan yang baik dunia, baik di akhirat, dan terhindar dari siksaan api neraka, serta dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya kelak, maka tak cukup dengan doa, tak cukup dengan kata amin, akan tetapi ikhtiar kita penuhi hari-hari kita ini dengan ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tugas kita di dunia ini untuk itu. Dan tidaklah, kata Allah, aku menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah. Kita bangun dari tidur, dahulukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ambil wuduk, dan bahkan sebelum mengambil wuduk itu kita ucapkan doa, pujian. Kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai hari-hari kita dengan ibadah, solat tahajud. Kita mulai dengan solat subuh secara berjamaah. Lalu setelah itu kita pergi untuk bekerja. Pekerjaan yang kita lakukan itu sebetulnya seyogianya hanyalah untuk menunggu waktu untuk beribadah lagi, waktu zuhur. Begitu selanjutnya kaum muslimin. Dan ibadah atau kerja yang kita laksanakan tersebut juga dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan dengan niat yang lurus, niat yang ikhlas lillahi taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara tanda atau di antara tipe manusia yang hidup di dunia yang sementara ini. Ada yang menginginkan kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan terhindar dari siksaan api neraka. Inilah dambaan kita. Dan juga ada golongan yang kedua, itu hanya menginginkan dunia saja, hanya menginginkan kekayaan saja, hanya menginginkan jabatan saja, tapi melupakan akhiratnya.
Dan yang ketiga juga ada orang-orang yang fokus terhadap akhiratnya saja sehingga melupakan tanggung jawabnya di dunia ini. Dan yang keempat, yang paling merugi adalah orang-orang yang tak dapat kebahagiaan di dunia dan juga tak dapat kebahagiaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan yang pertama sesuai dengan doa-doa yang kita langitkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan terhindar waqina azabannar, terhindar dari siksaan api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.